Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi ya dengan Bu Indah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita akan melihat pembelajaran hari ini tentang pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 ini akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks penjelasan dalam hati. Ya. Menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, ya, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin PLTA. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit ya. Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat penggunaan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ya. Kalian sudah tahu ya, SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kita masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan di daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Diskusikan bersama teman kalian untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Apa saja jenis sumber energi alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Paragraf 1, tuliskan topik masalahnya apa. Pada paragraf 2, deret penjelasnya apa. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kalian tuliskan pada
diagram yang tersedia. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian. Ya, ini adalah gambar Nikola Tesla, seorang yang berkebangsaan Yugoslavia. Dia adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Ayo kita renungkan. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Cari tahu dari orang tuamu tentang seni bela diri pencaksilat yang mereka ketahui. Nah, anak-anakku, demikian tadi pelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan yang baru dan bisa mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata ya anak-anak, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak. Selamat siang.